Spotlight yang pertama ini adalah sebuah kasus yang kita tidak inginkan, kita tidak harapkan karena hantavirus ternyata sudah kembali menjadi perhatian di dunia setelah muncul ada kasus penularan di kapal pesiar MV Hondius yang ini Valeri menyebabkan ada sejumlah penumpang yang meninggal dunia. Kita akan simak informasinya. Ya, pemirsa, hantavirus kembali menyita perhatian publik internasional setelah terdapat 3 penumpang kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan meninggal dunia usai pelayaran dari Argentina. Sejumlah negara kini melakukan pelacakan terhadap penumpang yang diduga melakukan kontak erat termasuk penumpang dari Inggris, Amerika Serikat, dan juga Singapura. Sementara di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat ada 23 kasus positif hantavirus di 9 provinsi sepanjang 2024 hingga 2026. Dari periode 3 tahun tersebut ada 3 pasien yang dilaporkan meninggal dunia, sementara 20 orang lainnya dinyatakan sembuh. Kini pemerintah terus melakukan pemantauan melalui sistem kewaspadaan dini dan juga respon atau SKDR untuk mengawasi pelaku perjalanan dari negara terjangkit. Tidak hanya itu, Kemenkes juga telah meminta pedoman, penanganan, dan deteksi dini dari WHO. Pemirsa, ancaman adanya hantavirus ini pun ternyata tentunya cukup membuat masyarakat harus lebih waspada ya. Karena sejumlah warga juga cukup khawatir dengan adanya hantavirus ini dan kita akan simak pernyataan dari sejumlah warga berkaitan dengan reaksi mereka mendengar adanya hantavirus. Sudah mengetahui belum tentang hantavirus yang disebut ini sudah terdeteksi di Indonesia? Udah sih, tadi udah sempat lihat beritanya yang dari kapal pesiar itu ya kasusnya ya. Iya. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri seberapa khawatir sih Pak mendengar kabar bahwa virus itu sudah masuk ataupun terdeteksi di Indonesia? Ya khawatir ya, takutnya kayak COVID-19 kemarin itu kan jadi dampaknya luas kemana-mana gitu, merugikan semuanya gitu. Kalau was-was iya, apalagi punya bayi gitu kan Mbak. Cuman sekarang yang perlu di pikiran saya sih yang utama tuh ya tetap sebenarnya protokolnya hampir sama kayak COVID ya. Yang pertama harus jaga kebersihan. Sebenarnya sih saya sudah melihat beritanya di sosmed, kayak dari Instagram lain-lain sih Mbak gitu. Cuman ya katanya sih emang udah masuk di Indonesia di beberapa daerah ya. Ya sedikit-sedikit sih Kak, sedikit cerita lihat berita-berita aja sih. Sekilas-sekilas saja tentang tikus itu ya, merajalela gitu ya. Iya dari itu. Ya, kalau aku sih khawatir banget ya. Itu kan soalnya penularannya lumayan. Dan di sekitar lingkungan lingkungan tempat tinggal itu ya memang banyak tikus. Cuman yang bawa itu biasanya tikus-tikus kucing-kucing itu loh. Dari kucing dibawa naik ke atas di mana-mana. Kadang udah setengah hilang, kadang masih satu utuh gitu Kak. Sudah mengetahui. Karena memang hantavirus ini masih tergolong baru ya, Valeri dan juga pemirsa. Jadi riset mendalam juga masih perlu dilakukan untuk melihat sebagaimana bahayanya hantavirus ini ya. Meskipun katanya fatality-nya lebih tinggi daripada COVID. Tapi penularannya nampaknya ya semoga kita harapkan ini tidak secepat COVID ya yang terjadi. Nah kita akan lihat pemirsa, kita akan tampilkan penularan hantavirus ini. Jadi ini bisa menular melalui beberapa hal, termasuk dari kontak langsung dengan air liur, urin, kotoran tikus, hingga debu ataupun lingkungan yang telah terkontaminasi. Ya, dan yang Anda saksikan saat ini adalah sejumlah langkah pencegahan yang bisa Anda lakukan agar tidak terkena hantavirus. Langkah-langkahnya diantaranya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ini penting ya, dan juga rasanya sesuai kan banyak yang digalakan juga ya kegiatan ramah lingkungan udah biasa saat kan ini. post-COVID ya? Oh sudah biasa. Jadi harus bisa dilanjutkan lagi. Betul sekali. Kemudian juga kita harus menghindari kontak dengan hewan pengerat. Berarti dari tikus-tikus ini semua harus diwaspadai. Febrian, kalau kita lihat tikus kita hindari sekarang ya. Iya betul. Ya, kemudian juga langkah pencegahan lainnya adalah menggunakan alat pelindung ketika membersihkan area yang berpotensi tercemar dan juga terkontaminasi. Ini penting karena biasa ketika kita membersihkan sesuatu kan pakai tangan. Ini berarti harus pakai APD lagi ya. Betul. Mungkin tidak selengkap APD, tapi ada medianya lah yang membatasi
interaksi itu dengan kontak tubuh kita. Lagi pula kalau penularan dengan tikus ya jangan main-main sama tikus lah. Ngapain Untuk main-main apa sama juga tikus kita bermain kan, ya? dengan tikus? Paling kucing Betul. yang harus diwaspadai. Iya, mungkin jadi kayak harus dikasih dengan perangkap-perangkap tikus disebar di mana-mana gitu ya. Mungkin Iya. Vale agar bisa lebih ya membuat tidak khawatir lagi lah dengan hantavirus ini. Ya betul sekali, dan hantavirus yang mulai terdeteksi di Indonesia ini menimbulkan kekhawatiran pada warga. Seperti apa penyebaran virus ini? Warga mengaku mulai melakukan berbagai pencegahan agar terhindar dari hantavirus. Sama-sama kita lihat. Oke, itu tadi seputar dengan hantavirus yang Ya. pastinya kan banyak sekali yang harus diwaspadai ya, Banyak Febrian. yang waspada, banyak yang khawatir. Betul sekali, terutama nih Jakarta dan Yogyakarta menjadi dua daerah, Iya. dua provinsi di Indonesia yang sudah terdeteksi hantavirus. Jadi kita harus sama-sama waspada. Iya, waspada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.